Di sebuah desa terpencil yang dikelilingi hutan belantara, terdapat sebuah gua bernama Gua Pusaka. Bagi penduduk desa, gua ini bukan sekadar tempat sunyi di perut bumi, melainkan lokasi yang penuh misteri. Konon, bayang malam, makhluk penjaga gua, menjebak siapapun yang berani melanggar batasnya. Banyak yang mencoba masuk, tapi tidak semua kembali. Namun, bagi sekelompok mahasiswa dari Universitas Nusantara, gua ini adalah tantangan sekaligus misteri yang harus dipecahkan. Mereka ingin membuktikan bahwa legenda hanyalah mitos, dan sains adalah kunci untuk mengungkap semua rahasia. Raka, seorang mahasiswa tingkat akhir yang karismatik, memimpin tim ini. Bersamanya ada Tania, si pendiam yang ahli dalam mitologi, Sinta, ilmuwan skeptis yang selalu mencari logika, dan Jaka, teman ceria yang membawa perlengkapan ekspedisi. Terakhir, ada Bima, anggota baru yang misterius dan lebih banyak diam. Setibanya di desa, mereka disambut dengan pandangan penuh curiga dari penduduk. "Jangan masuk terlalu jauh," pesan seorang tetua desa dengan suara serak. Di dalam sana, kegelapan bukan sekadar bayangan, namun Raka tidak gentar. "Kita kesini untuk membuktikan kebenaran," katanya dengan percaya diri, membuat Tania semakin gelisah. Ia merasa ada sesuatu yang salah, terutama saat melihat ukiran simbol kuno di dekat pintu masuk gua. Di hari pertama, tim menjelajahi bagian luar gua. Mereka menemukan lukisan purba yang menggambarkan ritual aneh dan ukiran berbentuk tangan di dinding. "Simbol-simbol ini mirip dengan ritual pemanggilan," ujar Tania, namun ucapannya hanya ditanggapi sepintas oleh Raka. Sementara itu, Bima terlihat semakin aneh. Ia sering memisahkan diri, berdiri lama di depan ukiran, atau masuk ke lorong-lorong kecil tanpa sepengetahuan yang lain. Malam itu, mereka bermalam di dalam gua, tepat di dekat sebuah ruangan besar dengan stalaktit yang berkilauan. Suara tetesan air menciptakan suasana yang mencekam. Keanehan mulai terjadi di malam pertama. Jaka, yang biasa bercanda, tiba-tiba membeku melihat bayangan bergerak di dinding. "Itu cuma ilusi cahaya," kata Sinta, mencoba menenangkan. Namun, suara langkah asing terdengar di kejauhan dan suhu mendadak turun drastis. Keesokan paginya, Jaka menghilang. Tasnya ditemukan di lorong gelap yang dipenuhi ukiran tangan. "Kita harus mencarinya," kata Raka. Tapi Tania ragu, merasa ada bahaya yang lebih besar menanti. Di tengah pencarian, mereka mulai mendengar suara aneh, bisikan yang memanggil nama mereka satu persatu. Bayangan besar terlihat melintasi dinding gua, tapi saat mereka menoleh, tidak ada siapapun. Ketika tim semakin dalam memasuki gua, lorong-lorongnya mulai berubah. Jalan yang sebelumnya mereka lalui kini tertutup. Ruang-ruang baru muncul, seperti jika gua itu hidup dan memanipulasi mereka. Di salah satu lorong, Tania menemukan sebuah ukiran besar yang menggambarkan makhluk bayangan. "Ini bayang malam," gumamnya, menyadari bahwa legenda itu mungkin benar adanya. Saat itulah Bima mulai berubah. Ia memisahkan diri dari kelompok, tapi selalu muncul kembali di waktu yang aneh. Ketika mereka akhirnya menyadari bahwa hanya mereka bertiga yang tersisa, Bima menunjukkan wajah aslinya. Ia bukan manusia, melainkan bayang malam, makhluk yang menjebak mereka untuk menjadi mangsanya. Bima, dengan kekuatan bayangan, memanipulasi lorong gua, menjebak Raka dan Tania. Sinta, yang masih skeptis hingga saat terakhir, menjadi korban berikutnya. Tania ingat simbol-simbol yang ia pelajari. "Bayangan takut pada cahaya," katanya. Bersama Raka, ia menggunakan senter, kaca, dan benda-benda reflektif untuk melawan Bima. Cahaya melemahkan makhluk itu, tetapi gua mulai runtuh, seolah mencoba melindungi tuannya. Dalam keputusasaan, Tania dan Raka menggunakan semua energi mereka untuk melarikan diri. Mereka menerobos lorong sempit yang perlahan tertutup oleh batuan. Tepat ketika Bima hampir menangkap mereka, seberkas cahaya matahari menyilaukan dari pintu keluar, memaksa makhluk itu mundur. Di luar gua, Tania dan Raka duduk terengah-engah, menatap pintu masuk yang kini tersembunyi oleh reruntuhan. Mereka selamat, tetapi kehilangan teman-teman mereka. "Kita harus memperingatkan orang lain," kata Tania. "Gua ini tidak boleh dibuka lagi." Namun, saat malam tiba, Tania melihat sesuatu di cermin kamarnya. Sebuah bayangan dengan senyuman yang mengerikan.
Bima belum benar-benar pergi. Bayang malam telah menemukan jalan keluar. Meskipun telah meninggalkan gua, Tania merasa ada sesuatu yang terus mengikutinya. Ia kerap mendengar suara langkah ketika berjalan sendirian, atau melihat bayangan bergerak di sudut matanya. Raka mencoba menenangkan, mengatakan itu hanya trauma akibat kejadian di gua. Namun, Tania yakin ini lebih dari sekadar paranoia. Suatu malam, ia terbangun dan melihat bayangan panjang di dinding kamarnya meski tidak ada sumber cahaya. Dalam cermin, ia melihat refleksi Bima tersenyum dingin di belakangnya. Ketika ia berbalik, tidak ada siapapun.